Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Learning Journal Media Update kembali hadir bersama saya Siti Nurhalisa dari kelas KPI 5B yang akan menemani malam hari Anda dengan menyajikan laporan-laporan pembelajaran yang aktual dan terpercaya di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita kelas KPI 5B UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pemirsa, kita awali laporan pembelajaran hari ini dengan sorotan mendalam mengenai kondisi jurnalisme di Indonesia dan di dunia, serta tantangan besar yang dihadapi dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi melalui media yang sehat dan independen. Sejarah panjang pers di Indonesia menunjukkan bahwa media bukan sekedar penyampai informasi, melainkan aktor penting dalam dinamika politik dan sosial. Pasca reformasi tahun 1998, kebebasan pers dijamin secara hukum. Namun, tantangan baru muncul. Independensi jurnalisme kini terancam oleh kepentingan politik dan ekonomi yang kuat mengakar. Salah satu isu utama adalah konsentrasi kepemilikan media. Elit politik dan ekonomi menguasai banyak saluran informasi, sehingga fungsi media sebagai watchdog demokrasi menjadi lemah. Jurnalis, editor, bahkan pemimpin redaksi kerap berada dalam tekanan, baik dari dalam maupun luar institusi media. Ini bukan hanya persoalan lokal di Eropa Timur dan Asia Selatan. Fenomena serupa juga terjadi. Untuk mencegah pelanggaran kebebasan pers, dua hal mendasar yang harus ditegakkan. Yang pertama, penguatan kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik. Dan yang kedua, pemahaman mendalam terhadap undang-undang pers, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Undang-undang ini menjadi kompas etis bagi jurnalis dalam menjalankan tugas investigatif yang bertanggung jawab dan berpihak pada kepentingan publik. Namun, era digital sekarang ini, standar etika jurnalistik menghadapi tantangan baru. Fenomena clickbait, disinformasi, dan misinformasi semakin marak. Fungsi gatekeeping melemah, dan tekanan untuk menyajikan berita secepat mungkin melahirkan apa yang disebut sebagai journalism of immediately. Jurnalisme yang mengutamakan kecepatan dibanding akurasi. Ketergantungan media terhadap investor atau pemilik modal juga menjadi sorotan. Kajian Schumacher tahun 1996 menunjukkan bahwa pemilik media cenderung ingin mengatur isi pemberitaan. Namun sayangnya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers tidak mengatur secara eksplisit pembatasan hubungan antara isi media dan kepemilikan. Bahkan, Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 hanya memiliki satu pasal yang melarang monopoli kepemilikan media. Melalui pemahaman ini, diharapkan masyarakat, terutama generasi muda, dapat lebih kritis dalam menerima informasi. Dukungan terhadap media yang sehat, independen, dan bertanggung jawab adalah kunci untuk menjaga kualitas demokrasi dan mencegah bias dalam pemberitaan. Pemirsa, demikianlah laporan-laporan pembelajaran Teknik Reportase dan Investigasi Berita kelas KPI 5B UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nantikan laporan-laporan pembelajarannya selanjutnya di Learning Journal Media Update. Saya Siti Nurhalisa mohon pamit undur diri.
Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.